Alhamdulillah untuk bangli-bangli yang ada di Kerawang Barat sudah mulai pada sadar. Saya lihat tadi sudah banyak yang bongkar sendiri. Mudah-mudahan pada waktunya surat yang ketiga itu lakukan pembongkaran. Yang mudah-mudahan semuanya sudah beres. Tapi tetap alat berat itu harus turun untuk merapikan ya puing-puingnya atau sampah-sampahnya yang tertinggal, sekaligus kita rapikan ilalang-ilalang yang pinggiran ini. Nah, salah satunya ini nih sudah dibongkar ya. Oh ya ya. Jadi harapan saya semuanya harus dibongkar ya. Jangan ada alasan dia itu menempati tanah milik, nggak ada ya, semuanya tidak ada izin itu semua tuh ya, pokoknya harus dibabat habis ya, tidak boleh ada yang tertinggal, itu harapan saya ya. Pembangunan Operasi Merah Putih. Mau di mana bikinnya? Di sini. Ini apa alpain alat ini? Nah, ini kan bikin boplang, habis bikin boplang itu kan mau langsung di keruk pakai ini buat pondasi. Yo operator ya? Oh, enggak. Waduh, ya nu gawe. Di mana, orang mana? Kamurang. Hah? Kamurang Pelawat. Ini teh gimana? Cuma kan Ini dikerjakan oleh sana kabupaten. dari kita disuplainya dari Kodim kan gitu. Cuma kendalanya begitu alat ini bisa tanyakan. Nah, yang ditanyakan dari Kodim itu yang diminta itu kan surat resmi fisiknya dari Bina Marga itu. Nah, itu makanya ini masih bingung ya. Makanya ini kan kita harus izin dulu nih. Soalnya ini kan rencananya itu mau dibuatkan rumah rusun dulu itu. Cuma kita ya tadi harus izin dulu, jangan sampai ntar udah ngebangun keganggu lagi. Nah itu. Jadi rencana itu sekarang tadi udah dengan kedua mau izin ke Bina Marga. Dulu, ya udah. Kementerian nih, Kementerian PUPR. Oh, ke PUPR berarti. Iya, dulu saya kan gini. Sudah ini udah dimohon sama saya untuk rumah rusun itu untuk pemindahan warga yang terdampak. Itu aliran sungai SS Pasir Panggang. Saya udah ngajukan ini, udah nyampe. Gak apa-apa kalau memang itu di ACC ya nggak apa-apa sebagian ini. Sebenarnya begini ya, Operasi Merah Putih itu tidak bedanya ya dengan namanya dulu itu KUD, ya nggak. Nah di sini makanya saya pengen tahu nih kejelasan KUD itu apakah termasuk aset negara, ya nggak? Nah, kan dulu mah Koperasi Unit Desa, ya. Kalau sekarang berarti beda nama, Operasi Merah Putih. Nah, sekarang itu saya lagi nanyakan, ini, ya mudah-mudahan ntar saya mau ngomong ke Pak Gubernur, karena di kita itu dulu ada namanya Koperasi Unit Desa, ya KUD, yang tempatnya di Desa Wadas, lumayan cukup luas, lebih dari 2000 meter. Nah, cuma saya mau minta kejelasan itu, status tanahnya itu apakah KUD itu tanahnya itu hak negara? Ya enggak? Karena apa? Sekarang itu kelihatan hampir semua tanah-tanah KUD, ya bukan di Kabupaten Kerawang saja, kayaknya hampir semuanya udah pada hilang. Ya, sudah berganti dengan tanah milik itu. Makanya saya juga pengen kejelasan, kalau tanah KUD itu milik negara ya kita gunakan saja itu, ya enggak. Adapun sudah jadi sertifikat, dasarnya di mana? Nah ini gitu Pak, kalau itu tanah milik negara berarti kita bisa pakai, karena dulu itu KUD, sekarang ganti nama, ya enggak. Koperasi Merah Putih cuma nama doang Pak. Iya, iya, tapi kalau memang itu milik negara, KUD, tanah KUD itu, ya apa boleh buat, kita buat di situ. Sebenarnya udah ada gudangnya loh. Yang di kita nih, yang di sini,
di RW 1. Nah, itu. Terus si Jati ada tuh. Sekarang kan ya udah banyak rumah. Udah banyak jadi sertifikat. Nah, ini. Ya, ini kan perlu ditelusuri dulu. Kalau misalnya itu milik negara, kenapa tidak kita membuatkan di menggunakan tanah tersebut? Ya enggak? Kan tujuannya sama. Untuk pemerintah. Ya enggak? Nah, koperasi ya di bawah naungan pemerintah, BUMN. Ya enggak? Nah, itu. Kalau saya di sini aduh bingung. Khawatirnya karena kan tadi kita terbangun di sini, kalau saya sih ya semuanya tanah negara bisa digunakan untuk kepentingan negara juga, untuk kepentingan masyarakat. Yang nggak boleh itu adalah kepentingan pribadi, digunakan pribadi. Contohnya seperti tadi ya. Nah itu, ya mudah-mudahan ntar saya ngomong dulu ke Pak Gubernur, apakah bisa tanah KUD ini digunakan untuk Koperasi Merah Putih gitu kan. Status KUD ini, tanah KUD ini dari zaman dulu ada, apakah milik negara atau apakah pribadi kan gitu, yang jadi pertanyaan, ya enggak? Gitu ya, makanya saya itu sangat berharap ya tadi, kalau misalnya bebenah untuk tanah-tanah negara, ya kita sekalian, ya enggak Pak? Ya tadi, tanah negara harus kembali lagi kepada negara. Boleh dipergunakan itu untuk kepentingan umum. Ya enggak? Gitu, dan ada haknya. Nah itu. Ini juga emang KDMP ini dibangunnya itu harus di tanah negara. Iya, iya tanah negara nggak apa-apa. Kalau ini tanah negara kita lanjutan nggak apa-apa. Emang tanah negara. Iya. Termasuk kampung budaya ini ya tanah negara. Gitu. Kebetulan ini katanya Bina Marga yang Budpar ya. Iya, kalau ini Budpar, kalau ini Kementerian PUPR. Cuma ini sudah diajukan untuk apa? Rumah rusun. Kan Gitu. kemarin Luasnya ini 1 hektar, Pak. kemarin sudah masuk ke sistem Sinpokdisnya, Pak. Kemarin kan nunggu verifikasi dari Bu Silvinya itu. Berapa sih kita butuhnya? 1000. 1000 meter ya kita ukur dari ujung sini aja biar tidak mengganggu. Seandainya itu dibuatkan rumah rusun, berarti kita adanya posisinya di pojok aja di sini. Kemarin udah diukur Ya. dari ujung sampai ke situ Pak. Ya udah, nggak apa-apa. Nah, gitu ya, kalau tanah negara ya tanah negara, nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, kita usul Sekarang buat gitu aja. Nah, Jadi nanti karena ini materialnya udah keburu turun juga Bapak, kita juga. Jadi ini ditujukannya ke Bina Marga, Pak. Karena kan memang tanah Bina Marga gitu. Jadi nanti kita ke kantor Bina Marga. Mungkin yang ngurus nanti PUPR. oh iya. Tapi itu kan tujuannya Bina Marga. kementerian Pak. Ini aja, Pak. Ini aja. Coba. Ini Yang hijau nggak ada. sama. Ya udah desa aja dah. Ini hijau nih, terus hijau. Pulpennya warnanya hijau ada nggak? Pulpennya hijau. Iya. Bawahnya hitam, Bapak nggak boleh. Nggak apa-apa. Ya udahlah. Sini, Pak. Satu aja, Pak. Nah, nanti tembusannya tinggal di fotokopi, Pak. Nanti saya tinggal minta stempel ke kelurahan. Iya, ini stempel. PR berarti kan begitu. Oke ya. Nanti kontak Bapak ya, saya Iya. kalau mau sana bareng ya. Itu betul-betul PUPR karena kan gitu. Gini. Itu orang tua nih. Ibu ngomong. Apa tuh? Ngomong ya di YouTube saya biar nyampe ke Pak Gubernur.
Terus gini Pak, kan minta banget nih, minta dulu ya. Iya. Minta dulu kalau hari Minggu, ini kan ormas kita yang nggak mampu nih, anak-anak sini. Minta bener Pak, jangan ada mobil yang lewat lulang-lalang kecuali mobil yang ada di sini. Oh iya. Kan di sini kendaraan mereka bawa Betul, anak. kendaraan ini banyak mobil-mobil box yang terparkir di sini. Hari Minggu. Ya. Iya. Nggak apa-apa, Ah. stay ya Pak. Ini yang lalu-lalang kayak gini loh Pak. Iya. Bayangin ke cucu Bapak jalan, saya pernah lihat. Iya, betul emang. Iya, bisa jadi ntar ketahuan nih. harusnya hari Sabtu Minggu itu ini harus steril. Seenggaknya Ya, Minggu lah. iya, tapi kan itu bukan kewenangan saya. Yang bukan gitu, Bu. Menertibkan ya mobil parkir liar itu ada petugasnya. Nggak tahu siapa. Itu adalah Satpol PP dan DLAJ. Oh iya. Saya bukan sebutnya bukan kelurahan sini, Iya, Pak. iya, Saya betul. bukan suka luyu. Iya. Ini Bapak Nah. sama tua nih. Ngomong sama tua. Awal Bu ada mobil, Bu. Saya udah umur 70 tahun. Iya, Pak. 70 tahun. Jadi Tapi Ibu sehat. bagi saya, Iya. saya sebetulnya Ah. saya Pak. Eh, Anak muda olahraga pagi kan antioksidan ya Pak. Iya. Anak muda. Ah. Bagi saya ke orang tua ini butuh panas daripada saya fisioterapi. Iya. Karena yang bagus panas dari Allah. Iya, iya. Panasnya siang. Siang. Pak. Iya. Biar anak kalau di Minggu kali ada anak-anak kecil-kecil rame di sini. Tapi mobil lalang-lalang gini kayu loh Pak. Kecuali memang dia pergi ke sini, terus istirahat di sini kan nggak apa-apa. Iya. Dari bawa anak-anak masa dia mau jalan kaki sih boleh Iya. kan di sini. Iya. Ini masalah yang liwat-liwat ini. Terus keinginan Ibu kampung budaya pengen seperti apa? Rimbun. Rimbun. Karena kan ini rimbun banget. Ah. Kan buat kita nih, buat saya yang nggak mampu nih, ini oksigen banget loh Pak. Iya, oksigen bagus. Oksigen banget. Bagus kan? Bagus loh. Iya, itu. Lebih rimbun lagi Pak. Ya gitu Pak. Iya. Misalnya kalau ya dagang jalan orang cari nafkah nama anak muda. Oh iya, kalau yang dagang, yang penting tertib. Dorong-dorongan biarin Pak. Iya. Orang miskin kan saat itu dapatnya. Cuman ya saya komentar saya orang dagang kan namanya gerobak ya jangan Iya. larang juga lah. Iya, ya enggak. Kan dia mandu Yang di situ. penting jualannya tertib. Satu, jangan buang sampah sembarangan dan mau diatur, Bu. Iya enggak? Jangan mengganggu aktivitas, ya enggak? Pejalan kaki dan kendaraan roda 2 maupun roda 4 gitu. Saya punya cucu itu kan Awas Bu, geser Bu sini Bu. Pak, maaf Pak. Iya. Ya, Bapak usianya berapa Pak? Saya udah 50. tahun ya? 50 iya. Saya baru Pak, baru 7 tahun Pak. Nah, sekarang saya tanya, harapan Ibu kampung budaya itu harus bagaimana? Rimbun, Ya, rimbun. bersih, Ya, tertib, ya. tapi masyarakat awam boleh berusaha. Iya. Tapi tertib, masyarakat awam ya, masyarakat kita rendah. Enggak, maksudnya gini. Kampung budaya ini harus sesuai dengan maknanya, kebudayaan. Oh Ya iya. enggak? Berarti salah satunya di sini harusnya ada museum. Ya enggak? Supaya apa? Mengenalkan kepada generasi muda. Gitu kan? Iya. Nah, apa saja sih yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Karawang? Salah satunya situs. Ya enggak? Candi, ya enggak? Terus Syekh Kuro, terus Sangga Buana. Harusnya dibuat di sini. Ya, museum kecil itu. gini mana mau Pak? Ya bukan, ya muat saja, ya enggak. Nah, daripada sekarang enggak tertata. Sama maunya pohon kayu rimbun aja. Oh iya, rimbun ya. Pedagang kecil bisa dagang jari ini perimbun. Pak, maaf Ya, Pak. oke, ya Bu ya. Semoga sehat selalu Bu. Sama-sama. Ya, oke. Saya baca ikutin Pak Wadi. Bapak. Amin. Saya dalam hati pengen juga ketemu nih Bapak. Ini di lawahnya alhamdulillah. Iya. Bapak. Makasih Pak. Oke, ya Bu ya. Sehat selalu ya. Ya. Maaf ya Pak. Oke, ya. Insya Allah saya akan sampaikan. Ya Bu ya. Insya Allah saya akan sampaikan. Ya, untuk kampung budaya jangan ada parkir mobil yang sembarangan, apalagi mobil-mobil box, ya enggak, kan harus sesuai dengan fungsinya. Kampung budaya itu bukan untuk parkir, ya enggak. Nah itu insya Allah Bu saya sampaikan ya, itu karena kalau banyak mobil yang parkir di sini terganggu lah pengguna jalan roda 2, roda 4 dan penjalan kaki gitu kan, ya. Oke. Pokoknya bagi saya hari Minggu bisa untuk cucu-cucu. Iya udah, Ibu yang penting sehat ya. Oke ya Bu ya, ya. Saya ke desa dulu ya. Siap. Ayo.